Bu Nuning, selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu lagi kita. Iya, ini 3 kali kita ketemu. Sebelum lanjut, saya permisi. Saya lagi menyalakan video saya. Ibu nggak keberatan? Oh ya, silakan. Ya, terima kasih. Untuk laporan ke kantor apa gimana? Bukan, saya pengen coba bikin konten. Oh, oke. Ya, kalau nanti misalnya ada obrolan yang apa, tidak perlu ditayangin, akan saya edit gitu ya. Iya. Ya. Tapi insya Allah saya nggak ngobrol yang sensitif, Yang yang merumpitin juragan saya aja. sara dan lain-lain. Bapak terima kasih. Mari. Tadi ya. Jadi kalau penumpang saya nggak setuju ya saya matikan. Nggak apa-apa. Atau kita pakai masker. Belum libur ibu, sudah tanggal 7 loh. Tanggal 12 kayaknya kami baru libur. Kan 12 berarti Senin ya. Tanggal 12 bukan ya? Bukan tanggal 12. Iya, tanggal 12. Hmm. Rabu, hari Rabu. Senin Selasa masih masuk, Pak. Oh, kalau nggak salah, kamunya Madiun bukan? Iya. Nggak mudik pasti ya. Enggak. Nggak boleh mudik sama Pak Jokowi. Ya, nurut lah. Iya. Coba kalau mudiknya tuh barengan sama pilkada pasti boleh. Tapi saya udah sering sih nggak mudik. 5 tahun terakhir kan ibu saya gerah, jadi saya boyong ke sini. Jadi kalaupun mudik biasanya hanya mudik ke mertua ya, karena bapak saya sudah settle, tinggal ibu saya. Nah ibu saya Oktober kemarin wafat. Jadi Yang itu yang kena COVID kemarin nggak salah ya? Jadi praktis sekarang saya yatim piatu nggak punya lagi rujukan di Madiun, hanya rumah keluarga gitu aja. Tapi masih ada kerabat di Madiun ya? Ponakan. Keponakan ya? Anaknya almarhum adik saya. Iya. Ibunya. Jadi sudah bukan dalam satu garis gitu ya? Iya. Terus saya juga kalau cuma ke Madiun aja sering sih, sepanjang tahun ini sering ke Madiun untuk dinas. Kebetulan tahun ini riset saya mengenai porang, jadi banyak ke Madiun, Pak. Berapa kali ketemu sama anak-anak itu, 2 atau 3 kali. Orang itu ya, dulu waktu masa kecil saya tuh dianggap sebagai hama loh. Oh iya. Di kebun-kebun tuh kita dikasih tahu sama entah itu orang tua atau siapa, itu makanannya ular. Iya, Itu makanannya ular. Jadi kita kalau ketemu pohon tumbuhan itu gitu ya, langsung di ini. pertama kita basmi atau kita menghindar gitu. Iya, daripada jadi sarang ini juga ular. Oh, sekarang mahal banget, Pak. Iya. Ternyata kita dibodohin sama orang Jepang ya. Nggak tahu sih sama siapa gitu ya. Tapi kan itu kan kita kalau saya nggak salah baca itu kan diinspirasi oleh konsumsi porang oleh orang Jepang yang tinggi kan ya. Oh iya, shiratake. Jadi Jepang itu awalnya mengembangkan shiratake, konjak itu. Konyak ya. Konjak itu hanya dari Rumput laut ya? agar laut gitu dia. Nah, kemudian mereka menemukan bahwa itu costly, lebih mahal gitu. Oke. Nah, terus entah gimana ceritanya kok Jepang itu kemudian kenal dengan konyak yang dari umbi-umbian. Dan dari semua umbi yang kadar sebenarnya umbi polo pendem lah kalau orang Jawa bilang ya. Secara umum itu ada kandungan glukomanan. Glukomanan ini yang kemudian jadi konjak itu, Pak. Ada kandungan glukomanannya. Hanya orang ini yang paling tinggi kandungan glukomanannya dibandingkan kandungan pati dan yang lainnya. Jadi lebih sehat. Dari kacamata orang Jepang kan, orang Jepang lebih duluan sadar lifestyle kesehatan ya daripada kita gitu ya. Karena fibernya lebih tinggi, patinya lebih rendah. Jadi secara kalori dia lebih rendah, tapi dia juga mengenyangkan gitu. Akhirnya nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya Jepang aja yang duluan bikin pabrik itu di Pasuruan itu. Oh iya. Saya pernah dengar itu. Yeah. Kalau nggak salah itu dimulai dari masa pendudukan ya. Sejarahnya masa pendudukan ya. Dulu enggak sih, intensif ini menjadi produk pangan itu kira-kira 30 tahun terakhir lah. Oh iya. Yeah, Nah, yang di Pasuruan itu orang lokal atau orang Jepang ya yang bikin? Investornya orang Jepang. Tapi pengelolanya sekarang orang lokal.
terus bermunculan banyak banget nih Pak sekarang. Kemarin ngecek di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian daftar perusahaan-perusahaan baru yang ini ya apa yang produknya turunan dari ya, orang. hanya penyerap sih sebetulnya, hanya pengolah aja. Oke. Karena begitu dia sudah lajang, dia ekspor. Oh, berarti setengah jadi ya? Iya, jadi yang justru yang kita nikmati sendiri, maksudnya yang kita makan itu masih sedikit. Barang impor. Masih sedikit, ya. Sebenarnya ada di dalam negeri, cuma kita belum taste, kita belum ke situ gitu. Jadi secara taste itu sebenarnya tuh cocok nggak sih dengan lidah kita? Kalau perbandingan aja, bayangkan kayak bapak dahar soun Pak, kayak gitu sepul. Oke. Jadi kayak nggak kurang gurih ya kalau Ya dulu nasi kan. juga nggak, ya juga nggak ada rasa juga ya nasi ya. Kalau terigu kan kalau dibumbuin dia nyerap ya, dia ikat kan, Iya. bumbu atau apapun, garam dan lainnya kan dia ikat gitu ya. Kalau konjak ini enggak. Jadi kalau masak konjak misalnya mie konjak atau apa ya, ya pokoknya mie konjak misalnya atau nasi konjak gitu. Itu bumbu tuh bener-bener hanya di permukaan aja, sampai dalamnya nggak ada rasanya, kok gitu kan. Tapi cepet kenyang. Apa kita tuh kadang saya juga sih masih kasih kadang-kadang juga begitu ya. Kalau nggak makan nasi tuh nggak mantap gitu loh. Iya. Iya. Itu Apa? biasanya generasi Y ya, XY ya, jadi generasi orang tua saya sama generasi kita ini. Nah, apakah pandangan kayak begitu itu bisa di share gitu. apa oleh orang ini bisa ditangani, maksudnya bisa dihadapi, bisa ditaklukkan gitu loh. Setelah kita makan pokoknya apa namanya porang. Gradual ya, Pak, bisa bertahap ya. Sekarang aja mie instan aja, mie instan. Waktu saya kecil tahun 70-an, 80-an, itu nggak ada orang makan mie instan. Iya. Ya. Sekarang, Sebagai makanan pokok ya. ya, sekarang tiada hari tanpa mie instan. Ponakan-ponakan saya itu bisa nggak makan nasi, tapi nggak bisa nggak ketemu mie instan gitu. Kemudian bisa nggak makan nasi, tapi asal ada roti tawar. Oke. Bisa nggak makan nasi asal ada sereal. Jadi kita lihat sarapan pagi anak-anak yang sekarang umurnya di bawah 10 tahun lah, mereka udah nggak tergantung nasi loh Pak. Oh, oke. Saya juga sudah bukan sedang belajar juga bahwa Mengurangi nasi. nasi itu apa ya? Jangan tergantung dengan nasi gitu deh. Iya. Jadi kalau misalnya saya makan kue misalnya gitu, jadi jangan berpikir belum makan gitu. Jadi sedang berusaha untuk membudayakan diri sendiri gitu. Kalau dari sisi yang sudah middle age 40 ke atas itu memang jadi urusannya bukan karena nasinya, tapi karena karbohidratnya. Kan nasi itu karbohidratnya tinggi sekali. Iya. Sementara serapan karbohidrat di sel-sel yang udah middle age ini udah berkurang gitu. Jadi Nggak terlalu signifikan ya kebutuhannya gitu ya. Betul. Istilahnya dulu zaman umur 10 belasan hingga 20-an mungkin satu centong itu masih kelaparan gitu ya. Sekarang satu centong udah cukup. Iya. Kemudian nasi sendiri juga berangsur-angsur dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Dulu kita biasa makan nasi yang agak keras, nggak terlalu pulen, itu udah biasa lah. Iya. Dulu mah ada beras apa Pak, yang beras antren kalau orang bilang ya, beras yang dibagi ke PNS dulu, Iya. guru-guru gitu. Kruing atau apalah namanya dia. Oh, kadang campur tumor dan segala macam. Iya. Sekarang makin pulen, makin di revive, sehingga justru banyak nutrisinya yang kemudian hilang ya, karena pemutihan membuat dia nampak bagus itu nutrisinya ada banyak yang hilang. Orang-orang yang tetap makan nasi putih cenderung akan mengurangi ini, karena sebenarnya nasi putih itu lebih ke ya itu mengisi lambung aja gitu. Sebenarnya dari sisi kandungannya sudah nggak terlalu banyak lagi nutrisi. Jadi sebenarnya masyarakat itu sudah ada apa? Entah itu gerakan atau kesadaran bahwa makanan pokok itu perlu didiversifikasi biar nggak tergantung sama satu produk saja. Iya. Tapi kenyataan yang kita hadapi impor beras itu nggak turun-turun ya Bu ya. Iya. Jadi apa
apa juga karena beras itu juga dipakai buat industri pengolah makanan untuk jadi makanan lain atau gimana ya? Ada dua hal sih. Kalau yang saya tahu yang diimpor itu ada dua kelas ya Pak. Yang kelas premium itu memang untuk yang kelas untuk para konsumen dengan kantong yang lebih tebal. Itu biasanya beras-beras khusus ya. Misalnya beras jasmine yang dari Thailand atau dari Korea, itu ada beras yang memang dia sudah dinutrifikasi, di biofortifikasi, jadi sudah ada vitaminnya gitu. Itu beli 1 kilo itu mungkin dapat 5-6 kilo beras biasa. Oke. Nah, udah mahal dan kita belum bikin, sudah bikin tapi masih terbatas gitu. Kemudian yang kedua, beras-beras pecah. Menir ya? Ini menir ya, ini arahnya lebih sebetulnya industri, crackers kah, pupuk kah, Iya. campuran-campuran pakan kayak gitu. Hanya saja karena masih ada segmen masyarakat kita yang daya belinya rendah, beras-beras ini kemudian dibeli untuk sehari-hari gitu. Karena harganya lebih murah. Yang bener tadi ya? Iya. Kalau misalnya dari sisi produksi nasional sih, dari waktu ke waktu sebenarnya secara angka ya, karena asal tidak ada yang force major ya Pak, tidak ada gangguan kekeringan panjang atau banjir atau ledakan hama gitu ya, perimbangan luas lahan dengan kebutuhan beras tahun itu masih imbang dan masih aman secara perhitungan ya. Namun dalam perjalanannya itu tadi, kemarau ini kayak tahu gitu ya, kemaraunya agak lebih duluan datang. Faktor alam ya? Iya, belum waktunya. Kemarin udah kemarau baik, Desember nggak terlalu banyak hujan kan Pak? Iya. Juga sudah ada hujan. Iya, betul. Jadi El Nino-nya terasa ini. Kemudian ada beberapa hama dan penyakit yang siklusnya kelihatan terpantau 5 tahunan. Tiap 5 tahun ada ledakan, itu misalnya kayak WBC, warung batang coklat. Itu selalu terjadi, tapi asal tahu petani nggak jerah ya. Petani nggak jerah karena gini, di daerah tertentu itu misalnya kayak segitiga Delambu, Klaten dan Sukoharjo, itu segitiga Bermuda Pak, segitiga tengkorak untuk WBC. Wah, di situ ternyata yang paling parah ya? Iya, 5 tahun sekali dia pasti akan mengalami ledakan di situ. Tapi diberi seruan untuk tanam serentak, ada aja alasannya. Karena ya memang kita nggak bisa menyalahkan juga, karena daerah itu bagus ininya irigasinya, jadi air ada terus panjang tahun. Petani tidak kemudian merasa perlu untuk tanam serentak barengan dengan yang lain. Toh air sepanjang waktu ada, nanti sesempatnya saya tanam. Nah kalau tanamnya nggak serentak Pak, padi ada terus di lapangan, kan si warung ini makan padinya pada stadia tertentu aja, tidak sepanjang hidupnya. Nah stadia ini ada terus di lapangan gitu. Misalnya nih pas buntingnya di kebun di sawah Pak Karto, dia makan di Pak Karto. Iya. Kemudian Pak Sugeng misalnya, dia tanam lebih lambat dari Pak Karto. Pas dia padinya bunting, ini warungnya pindah ke ini, jadi betul. Ada terus dan beranak pinak kan. Jadi kalau misalnya masa tanamnya diseragamkan, bisa memutus. Iya, memutus siklus. Jadi hanya satu batch aja gitu yang sempat menikmati, nggak ada batch berikutnya. Tapi kalau tanamnya terus menerus continuous, siklusnya nggak putus-putus. Pengairan sawah di daerah di segitiga itu alami atau ada dua itu, irigasi? Alami ada, irigasi ada. Dan Jawa Tengah itu memang bagus tata pengairannya. Airnya bagus, tapi bagus ini kemudian ada dampak negatifnya gitu. Dampak negatifnya karena si kitanya, manusianya merasa ini sebagai suatu luxurious ya, kemudahan, sehingga nggak terlalu aware terhadap potensi negatifnya. Itu 5 tahun sekali tuh udah hafal gitu. Jadi setiap 5 tahun tuh
Ada lagi kita punya satu varietas namanya Impari 13 tuh Pak. Itu tahan banget sama orang kan. Jadi 5 tahun sekali pasti permintaan untuk Impari 13 itu melonjak gara-gara itu. Itu bibit ya? Padahal rasanya nggak terlalu pulen. Kan Jawa Tengah kan selalu maunya pulen gitu ya. Hanya saja ini Impari 13 karena ketahanannya terhadap orang itu justru membuat dia harden gitu, kayak lebih keras gitu. Ya, Jadi ya. apa boleh buat petani daripada nggak panen kan, dia datanglah yang tahan ini. Meskipun nanti tengkulak, harganya akan dia turunin. Nggak apa-apa kok, kan nasi goreng kan enaknya yang perah. Ya, gitu. Ya kepiar gitu ya Pak. Ya. Kalau misalnya mayoritas pengerannya itu adalah diatur oleh apa namanya, dinas pengeran atau apalah gitu ya. Ya, Sebenarnya biasa mestinya itu bisa diakali dengan cara bikin program dari dinas terkait ya gitu ya. Jawa Tengah ini agak susah dibegitukan karena akses air luar biasa melimpah, dikelilingi gunung. Ya, Sumber air ada gitu. laut, ada macam-macam gitu kan. Kemudian bengawan. Jadi memang kantong air Pak Jawa Tengah ini. Iya. Makanya segimanapun PU mau nyetop pengairannya, petani punya akses ke sumber-sumber air alami gitu. Tinggal nyudet kali dapat air dari bengawan. Atau apa, beli pompa itu ya. Oh iya, pompa pantek pun cuman 8-10 meter udah dapat air Pak. Daerah-daerah itu kan daerah subur itu. Betul, Yes, betul. dan sering ada erupsi kan, jadi tanahnya luar biasa subur memang. Iya, iya. Gitu. Jadi kayak- Delanggu itu ya nggak jauh-jauh amat dari Merapi, iya, dekat sama Lawu betul, gitu ya. betul. Terus Dikelilingi sama gunung-gunung itu, bukan iya. gunung yang udah mati maupun yang masih aktif. iya, Bengawan Solo dekat, Bengawan Madiun juga dekat. Airnya banyak dia ininya. luar biasa ilmu saya hari ini nambah. Hingga Pak. Itulah hari-hari yang kami kerjakan, kami hadapi. Dan sekarang agak sedang Jawa Barat tuh masih dianggap masih masuk kategori lumbung beras nasional nggak sih? Jawa Masih. Barat masih Pantura Pak, terutama Pantura. Jadi Indramayu, Subang, Karawang gitu. Jadi itu kalau segitiganya di Jawa Tengah itu sana ya, Klaten, Delanggu, Sukoharjo. Di sini segitiganya itu bukan segitiga, kalau itu lurus gini aja itu. Iya, iya, iya. Itu kalau ada lonjakan sedikit di air laut, misalnya air pasang, tambah padinya ini apa namanya, Turun. lumbungnya Jawa Barat terganggu. Karena sekarang petani Lumbung nasional terganggu ya? ya termasuk menyumbang besar ini Jawa Barat. Karena sekarang petani juga berpikir Pak, lahannya dia tambahkan garam, karena itu juga menguntungkan. Istilahnya nggak usah diapa-apain, dia panen. Jadi ada petani yang kemudian mengalihkan sawahnya menjadi ini tambak garam. Nanam garam. Ya ada yang udang. Kalau udang itu masih yang dekat laut ya, harus yang dekat Iya. laut. Kalau sudah agak jauh dari laut, tambah garam dia ini kan. Bu Neng, terima kasih. Iya, sampai Jenengan adalah penumpang saya pertama hari ini ya, dan terima kasih banyak juga atas sharing ilmunya Iya, sama-sama, gitu ya. Pak. Selamat bekerja ya Bu ya. Terima kasih Pak. Semoga ketemu lagi. Insya Allah ya. Barang bawahnya diperiksa kembali ya Bu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat. Amin.